Bayangkan perasaanmu saat berada di titik terendah. Tiba-tiba, sosok yang paling kamu kagumi datang menjemputmu langsung ke ujung pulau. Inilah momen luar biasa saat diva pop Denada rela menempuh perjalanan jauh ke Banyuwangi hanya demi menemui Ressa Rosano yang sudah lama menanti dalam kesunyian. Bukan sekadar pertemuan biasa, pelukan erat mereka di bumi Blambangan menjadi saksi bisu betapa kuatnya ikatan batin yang tak lekang oleh jarak. Isak tangis bahagia pecah seketika, membuktikan bahwa di dunia hiburan yang keras, ketulusan hati Denada masih menjadi oase yang nyata. Simak detik-detik pertemuan emosional yang bikin satu Indonesia ikut terharu ini. Langkah kaki Denada di tanah Banyuwangi bukan sekadar perjalanan biasa, melainkan sebuah misi hati yang telah lama tertahan oleh ruang dan waktu. Di bawah langit Blambangan yang mulai merona, sang diva membawa sebongkah harapan yang tak terlukiskan kata-kata. Setiap embusan angin laut seolah membisikkan nama Ressa Rosano, menuntun langkah Denada menuju sebuah titik pertemuan yang sakral. Tak ada kemewahan panggung yang mampu menandingi debar jantungnya saat ini. Ia datang bukan sebagai bintang besar dengan gemerlap lampu sorot, melainkan sebagai sosok pelindung yang siap memulihkan jiwa yang sedang merindu. Inilah awal dari sebuah narasi kepedulian yang melampaui batas profesi, sebuah perjalanan pulang menuju pelukan yang tulus. Di sudut sunyi Banyuwangi, Ressa Rosano menghitung detik demi detik dengan perasaan yang berkecamuk hebat di dalam dadanya. Baginya, setiap hari yang terlewati tanpa kehadiran Denada terasa bagai ribuan tahun kesunyian yang mencekam. Namun, di balik kegelisahan itu, ada secercah keyakinan bahwa sang penyelamat akan segera tiba menjemputnya dari keterasingan. Ressa tidak pernah meragukan janji yang pernah terucap, sebab ia tahu bahwa ikatan emosional mereka jauh lebih kuat daripada jarak geografis manapun. Saat kabar kedatangan Denada mulai terdengar, air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Kehadiran Denada adalah jawaban atas segala doa-doa malamnya yang panjang, sebuah akhir dari masa penantian yang melelahkan jiwa dan raga. Suasana seketika berubah menjadi sangat emosional saat bayangan Denada mulai terlihat di cakrawala pandang Ressa Rosano. Waktu seolah berhenti berputar secara tiba-tiba, menyisakan kesunyian yang hanya diisi oleh suara detak jantung mereka yang saling bersahutan. Tidak ada hiruk-pikuk kamera atau sorakan penggemar yang mampu mengganggu keheningan magis tersebut. Pandangan mata mereka bertemu, mengunci segala duka yang pernah ada dan mengubahnya menjadi energi cinta yang luar biasa besar. Di momen ini, Denada membuktikan bahwa kasih sayang sejati tidak butuh banyak bicara, melainkan kehadiran nyata yang mampu meruntuhkan tembok kesedihan. Pertemuan ini adalah puncak dari segala rindu yang selama ini hanya bisa mereka titipkan pada doa. Tanpa banyak kata, Denada langsung merengkuh tubuh Ressa Rosano dalam sebuah dekapan yang begitu erat dan penuh perlindungan. Dalam pelukan itu, Ressa seolah menemukan kembali rumah yang selama ini hilang dari jangkauannya. Isak tangis pecah di bahu sang diva, meluapkan segala beban emosi yang selama ini dipendam sendirian di tanah rantau. Denada membiarkan pundaknya basah oleh air mata Ressa, memberikan ruang seluas mungkin bagi sang sahabat untuk melepas segala lara. Kekuatan dari sentuhan fisik ini jauh lebih bermakna daripada ribuan kalimat penyemangat. Di sini, di bawah langit Banyuwangi, sebuah luka mulai mengering dan sebuah harapan baru mulai tumbuh berkat ketulisan hati yang saling bertaut tanpa ada sedikit pun kepura-puraan. Kehadiran Denada untuk menjemput langsung Ressa Rosano adalah bukti nyata dari sebuah komitmen yang tak tergoyahkan oleh ego. Ia bersedia menanggalkan segala atribut kebintangannya demi memastikan keselamatan dan kebahagiaan sosok yang ia sayangi. Banyak orang tertegun melihat betapa tulusnya Denada memperlakukan Ressa, tanpa ada rasa canggung sedikit pun di hadapan publik. Baginya, menjemput Ressa adalah sebuah kewajiban moral yang harus ia tunaikan secara pribadi, bukan melalui tangan orang lain atau perwakilan. Keikhlasan ini terpancar jelas dari cara ia menatap dan menggandeng tangan Ressa, seolah ingin menegaskan pada dunia bahwa ia tidak akan membiarkan Ressa berjalan sendirian lagi dalam menghadapi pahitnya dunia. Perubahan drastis terlihat pada raut wajah Ressa Rosano sesaat setelah Denada berada di sisinya sepanjang waktu di Banyuwangi. Wajah yang tadinya muram dan penuh beban, kini berangsur-angsur cerah disinari oleh tawa yang mulai kembali terdengarnya.
kebahagiaan Resa bukanlah sesuatu yang dibuat-buat, melainkan reaksi alami dari jiwa yang merasa telah divalidasi dan dicintai sepenuhnya. Ia merasa sangat dihargai karena seorang Denada mau menempuh perjalanan jauh hanya untuk menjemputnya secara langsung. Keyakinan dirinya kembali pulih dan semangat untuk menatap masa depan pun mulai membara kembali. Resa seolah terlahir kembali sebagai pribadi yang lebih kuat, siap menghadapi tantangan apapun karena ia tahu ada tangan kokoh yang mendekapnya. Banyuwangi dengan segala pesona alamnya menjadi latar belakang yang sempurna bagi rekonsiliasi emosional antara dua insan ini. Hutan yang hijau dan pantai yang tenang seolah ikut merayakan kembalinya keceriaan di antara Denada dan Resa. Alam semesta seakan berkonspirasi untuk menciptakan suasana damai, menjauhkan mereka dari kebisingan drama yang seringkali melelahkan di ibu kota. Di sini, mereka bisa berbicara dari hati ke hati, menanamkan kembali benih-benih kepercayaan yang mungkin sempat goyah diterpa badai kehidupan. Keindahan matahari terbit di bumi Blambangan menjadi simbol fajar baru bagi kehidupan Resa yang kini telah berada di bawah lindungan Denada. Sebuah awal yang penuh dengan cahaya keemasan dan harapan. Penjemputan ini bukanlah akhir dari cerita, melainkan sebuah babak pembuka bagi perjalanan panjang yang akan mereka tempuh bersama. Denada telah menyiapkan segalanya untuk memastikan masa depan Resa lebih terarah dan penuh dengan dukungan positif. Mereka mulai menyusun rencana-rencana besar, mendiskusikan setiap langkah dengan penuh pertimbangan dan kasih sayang yang mendalam. Resa merasa sangat beruntung memiliki mentor sekaligus pelindung seperti Denada, yang tidak pernah lelah memberikan bimbingan. Komitmen ini menjadi fondasi yang sangat kuat bagi hubungan mereka ke depannya. Tidak ada lagi keraguan dalam langkah mereka karena keduanya telah berjanji untuk saling menguatkan dalam kondisi apapun yang akan terjadi nanti. Kisah nyata tentang penjemputan ini segera viral dan menjadi pembicaraan hangat di kalangan masyarakat luas di seluruh tanah air. Banyak yang merasa terinspirasi oleh tindakan heroik Denada yang begitu rendah hati dan penuh empati terhadap sesama rekan. Publik melihat sisi lain dari seorang bintang yang ternyata memiliki hati seluas samudra, mau turun tangan langsung tanpa peduli citra. Resonansi kasih ini memberikan pesan moral yang kuat bahwa di tengah dunia yang kompetitif, kemanusiaan tetap harus menjadi prioritas utama. Dukungan dan doa pun mengalir deras untuk keselamatan mereka berdua dalam perjalanan pulang. Denada dan Resa telah memberikan teladan tentang arti persahabatan sejati yang melampaui batas-batas kepentingan pribadi. Saat mobil yang membawa mereka mulai meninggalkan perbatasan Banyuwangi, ada rasa lega yang terpancar dari wajah Denada dan Resa. Perjalanan pulang menuju Jakarta kali ini terasa sangat berbeda. Bukan lagi tentang pekerjaan, melainkan tentang membawa pulang sebuah kebahagiaan yang sempat tertunda. Di dalam kendaraan, percakapan mengalir dengan hangat. Sesekali diselingi tawa riang yang sudah lama tidak terdengar dari bibir Resa. Denada menatap ke arah jendela dengan senyum tipis, merasa puas karena misinya menjemput sang permata telah berhasil dengan sempurna. Mereka kini melaju menuju fajar yang baru, meninggalkan masa lalu yang kelabu di belakang, dan bersiap menyambut hari-hari penuh warna yang sudah menunggu di depan mata.